perkenalkan diri dulu, Bli, backgroundnya Bligong ini seperti apa? Jadi saya Agung Weda, kami dari Petani Muda Keren. Jadi saya sebagai ketua di Forum Petani Muda Bali. Jadi kita tergabung di komunitas namanya Petani Muda Keren. Jadi kita berfokus dari pembuatan mata rantai pertanian dari hulu sampai hilir. Bagaimana kita mendevelop pertanian di hulu dan memasarkan hasil pertanian di hilir. Dari retail, B2B sampai ekspor, seperti itu. Nah, bisa diceritakan nih keseharian Bligong ini seperti apa sih? Keseharian kami ya di aktivitas kami bertani, jadi kami menanam sayuran, menanam buah-buahan dan lain sebagainya. Kita empowering teman-teman petani muda untuk mendevelop pertanian. Di tengah kita melakukan aktivitas pengemasan, sortasi, pembersihan, dan di ujung kita mendevelop sistem pertanian di hilir. Jadi penjualan dari retail lewat aplikasi, terus B2B juga hotel restoran, dan juga ekspor seperti itu. Jadi di hilir sekarang kami sedang mengembangkan platform namanya Boss Fresh dan juga beberapa platform online untuk membantu pemasaran teman-teman petani di Petani Muda Keren. Jadi di development kami ini kami tergabung dalam satu koperasi namanya Koperasi Petani Muda Keren. Seperti itu. Kalau dari Bligong sendiri, sejak kamu sih jadi petani, bisa diceritakan mungkin dari awal sampai sekarang? Jadi saya mulai dari 2013. Waktu itu saya concern di development, di pembuatan pupuk, terus di menanam, berbudidaya. Terus sampai di 2017, waktu itu banyak permasalahan di pertanian, salah satunya permasalahan paling besar adalah di pasca panen. Jadi petani-petani kita memiliki kesulitan dalam memasarkan produknya. Di sanalah kami memulai komunitas sudah terbentuk namanya Petani Muda Keren. Secara komunitas saya pribadi akhirnya berusaha mencari pasar. Waktu itu saya dapat pasar ekspor. Setelah ekspor mulai kita lakukan, kita mulai mengekspor. Setelah itu kita masuk ke pasar-pasar yang lebih detail, seperti retail, B2B, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang pekerjaan kami jadi lebih holistik dari hulu sampai hilir. Memang pertanian ini adalah pekerjaan mata rantai yang tidak boleh terputus. Jadi di hulu kita membuat produk yang baik, produk yang berkualitas. Di hilir juga kita harus bisa memasarkan produk-produk yang kita buat. Karena selama ini yang menjadi permasalahan besar di pertanian adalah aktivitasnya terputus. Jadi petani cuma fokus bertani, saat memasarkan mereka kebingungan. Akhirnya lahirlah tengkulak, lahirlah pengepul yang membuat keadilan perdagangan tidak terjadi. Jadi dibeli semurah-murahnya di petani, dijual semahal-mahalnya di konsumen. Tapi dengan mata rantai yang kami buat di Petani Muda Keren, jadi petani mendapatkan harga yang baik, konsumen pun mendapatkan kualitas yang baik serta harga yang kompetitif. Jadi everyone win, petani yang menang, konsumen juga menang, seperti itu. Jadi gimana caranya waktu itu menembus pasar ekspor nih? Perjuangannya seperti apa sih? Ya karena kami memiliki network internasional, kita bernetworking, jadi berteman, menawarkan mulai ke teman-teman. Akhirnya terus kita juga dibantu oleh Kementerian Pertanian, difasilitasi bagaimana cara membuat packing house yang benar, bagaimana membuat facility, bagaimana menerapkan GHP, Good Handling Processing. Terus di hulu juga bagaimana kita membuat good agricultural practice atau GAP. Jadi benar-benar berjuang lah gitu. Akhirnya di 2017 kami berhasil mengekspor, awalnya waktu itu manggis ke Cina. Sampai sekarang kita masih ekspor manggis, cuman sekarang memang musim sudah selesai. Itu jadi selain manggis juga kita berhasil mengekspor seperti mangga, alpukat, sawo, dan buah-buah lain. Itu sekarang pun sebenarnya opportunity besar. Jadi banyak sekali demand permintaan dari negara-negara seperti Eropa, Timur Tengah, Rusia, Cina, Singapura, Australia. Cuman karena terkendala COVID, bandara kita masih lockdown, masih tutup, jadi kita belum bisa kirim lagi semenjak Maret kemarin. Jadi menunggu mungkin Agustus September ini saat bandara buka, kita setengah bisa jalan lagi ekspornya. Sekali ekspor jumlahnya berapa sih biasanya? Oh tergantung, kalau kita manggis waktu itu per hari 5-10 ton, kurang lebih per hari. Jadi sebenarnya demand besar, permintaan besar, cuman ya itulah kita di hulu juga harus bagaimana membuat produk itu berkualitas sehingga lebih banyak produk yang bisa kita ekspor. Karena kalau produknya berkualitas, tidak berkualitas, ya sulit kita menembus pasar ekspor. Oleh sebab itu pertanian ini adalah pekerjaan yang menyambung dari hulu sampai hilir, yang bisa terputus gitu. Karena permintaan di ujung harus disediakan di ujung juga, di ujung sama ujungnya harus ketemu hulu sama hilir, begitu seperti itu. Jadi di hulu kita berusaha membuat kualitas, kontinuitas dan kuantitas. Di hilir itulah permintaan sehingga kita bisa sediakan. Wujud gotong royong kita kepada masyarakat petani lokal Bali.
Memang Namun tetap fokusnya kami ya di pertanian. ingatkan, Jadi mohon pertanian ini protokol pekerjaan kesehatan yang holistik tetap nyambung ya, tidak dilaksanakan. cuman kok mencangkul aja tidak. Jadi mencangkul juga bertani, jadi on farm bahasanya, mendeveloping, jadi berbudidaya itu bertani, memasarkan juga bertani gitu. Jadi memang pekerjaannya nyambung gitu, teman-teman yang ingin bertani tidak harus di kebun. Jadi memasarkan juga bertani, buat produk pasar panen juga bertani, mengolah cabai menjadi tomat menjadi selai, seperti misalnya buah menjadi dry fruit, itu juga produk aktivitas pasar panen, itu juga merupakan aktivitas pertanian juga. Jadi pertanian ini memang pekerjaan yang nyambung dari hulu sampai hilir. Menyediakan tas berbayar. Jadi apabila pembeli tidak membawa tas, agar menempatkan tas berbayar. Karena strength negara kita di sana. Jadi kekuatan bangsa Indonesia ini adalah di pertanian. Jadi selama ini kita terlena, kita meninggalkan apa yang menjadi kekuatan bangsa ini, kita negara agraris. Jadi kita emang kuatnya di agriculture, di pertanian. Jadi kenapa kita tidak kembali? Sedangkan di mana-mana di luar negeri yang kaya itu petani. Di Jepang, di Amerika, di Australia, semua yang kaya itu pasti petani. Sedangkan di Indonesia petani itu menjadi pekerjaan yang ditinggalkan karena salah kaprah gitu. Sedangkan salah kaprah. Jadi sebenarnya sekarang kelihatan pertanian ada di top piramida. Jadi semua orang sekarang menjadi petani karena setelah ada pandemi ini kita jadi sadar kalau pangan itu sangat penting. Siapa yang punya pangan, dia yang bisa bertahan, dia yang akan menang, seperti itu. Jadi mari kembali ke pertanian. Apakah orang tua juga ada pikiran dari petani? Iya, leluhur saya petani. Jadi orang Bali itu leluhurnya semua petani. Tidak ada yang namanya orang Bali petani. Makanya semua aktivitas budaya di Bali berasal dari pertanian. Gamelannya, terus tari-tariannya semua berdasarkan dari pertanian. Jadi budaya Bali memang budaya pertanian. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Bali harus terjun ke pertanian. Kakek saya petani dulu, pensiunan tentara, menjadi petani. Ayah saya juga begitu, sekarang setelah pensiun menjadi petani. Saya daripada harus bekerja untuk orang, lebih baik saya langsung saja bekerja untuk diri saya sendiri, menjadi petani muda keren. Seperti itu. Kalau beli Gung sendiri bertaninya tanaman apa gitu? Bermacam-macam. Jadi kalau saya sekarang lebih ke holistik ya, mengkonsep memanage teman-teman secara makro. Jadi teman-teman yang bertani jeruk, teman-teman yang bertani hortikultura, bertani padi dan semuanya, kita semuanya gitu. Jadi lebih ke pekerjaan holistik tadi. Jadi kalau saya sih bertaninya sekarang lebih ke R&D, research and development, untuk membantu teman-teman petani mendapatkan bibit yang bagus, mendapatkan solusi atas hama penyakit dan lain sebagainya. Jadi kita nanam jeruk juga, nanam alpukat juga, nanam padi juga. Cuman lebih ke buat R&D, bukan pemenuhan kuantitas produksi. Produksi tetap petani-petani kita yang di petani muda keren ini yang mendevelop. Jadi kita harus sinergi, harus jadi satu gitu. Jadi tidak bisa kita cuman, jadi salah kaprah ya, petani itu palu gada. Jadi saya bertani ini, saya mengemas, saya menjual, itu udah nggak keren. Jadi kita harus bersatu bersama-sama, membuat mata rantai, membuat konsorsium berupa cooperation. Jadi koperasi petani muda keren. Di situ kita bekerja di pertanian sesuai bidang kita masing-masing, sesuai dengan passion kita masing-masing. Karena ada yang passion bikin bibit, ada yang passion bikin pupuk, ada yang passion menanam, ada yang passion manen, ada yang passion bikin pasca panen, ada yang juga passion memasarkan, ada yang offline jualannya, ada yang jualan online. Itulah kita sama-sama di petani muda keren, kita lengkapi kebutuhan itu, kita bersinergi mencari solusi bersama, seperti itu. Gimana aja sih kalau beli? Seluruh Bali, Buleleng, Tabanan, Bangli, Karangasem, Kelungkung, Negara, semuanya di mana-mana kita ada. Tapi setiap tempat kan ada produksinya sendiri. Iya betul, di Buleleng kita banyak perkebunan, terus di Petang Pelago Badung kita banyak di hortikultura, di Tabanan kita banyak hortikultura, di Kemang Merte, Bedugul, Baturiti, terus Tabanan kita padi, Kelungkung, Karangasem kita perkebunan, ada salak di situ, ada alpukat, ada di Buleleng kita ada durian, manggis dan sebagainya, seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan strength-nya masing-masing. Kalau dari komunitas petani muda keren sendiri, totalnya sekarang berapa beli anggotanya? Anggota kita yang de facto aktif kurang lebih 300-an. Cuman itu empowering teman-teman lain kita banyak sekali sih. Satu petani itu kadang-kadang bisa mengempower, bisa bahasanya mengajak teman-teman petani lain untuk, makanya memang fokus kami di PMK memang mengajak sebanyak-banyak anak muda untuk kembali ke pertanian, seperti itu. Kalau sejak adanya ini, apakah antusias anak muda untuk bertani itu meningkat? Iya, luar biasa meningkat karena sekarang mereka menemukan komunitasnya tadi, menemukan temennya. Kadang-kadang kan anak muda itu kekurangan role model. Mereka kan ada role model di pertanian. Nah, dengan adanya kami yang di muda-muda ini, dan kita proving benar-benar membuktikan kalau pertanian itu keren, bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari cukup lah untuk kita.
Jadi begitu. Jadi anak-anak muda proving, oh ya bener nih beli Gong Weda, ada beli Rengas Sumerte, ada beli Wayan Slamet, ada Ketut Juliawan, ada beli Gede Suparman. Jadi teman-teman yang lain, jadi bener-bener Glenn Serial. Jadi bener-bener proving, oh bertani itu bisa keren, bertani itu bisa kaya, bertani itu mantap, seperti itu. Bisa diceritakan Bli selama wabah COVID ini kondisinya dari petani muda ini? Memang kalau di COVID ya kita secara pasar banyak yang hilang, ekspor kita tidak bisa lakukan, B2B juga hotel restoran tutup semua. Memang ya pandemi global ya, semua orang mengalami kemunduran, tapi kita tetap lihat di sisi positif. Di sini kami PMK jadi lebih berkembang secara platform. Jadi kita sekarang mengembangkan platform-platform digital kami gitu. Jadi kita memang sudah mengarah ke 4.0 ya. Kita bertani pakai aplikasi, menjual pakai aplikasi. Fintech juga pendanaan teman-teman petani juga kita pakai aplikasi. Jadi kita lebih bisa mempertajam digital kita di era pandemi ini seperti itu. Jadi positif. Cara beli Golden juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kita bikin festival, 7 festival kita lakukan. Sekarang tidak ada karena pandemi ya. Terus kita juga bikin farmer camp. Kita ngumpul 3 hari 2 malam. Kita juga bikin farmer academy. Jadi kita benar-benar pekerjaan holistik, tidak cuma bertani, tapi kita juga bersenang-senang. Besok kita rafting rame-rame sama teman-teman petani. Terus kumpul. Terus ya itu udah dibikin farmer camp, kita nge-camp bareng-bareng. Farmer Academy itu kita undang praktisi pertanian yang sudah go nasional, bahkan internasional kita undang untuk belajar, mengajarkan kita sharing seperti itu. Jadi lebih ke dari oleh untuk kita, sharing. Cara misalkan anak muda yang ingin bergabung dengan komunitas PMK ini gimana? Langsung aja lihat di Facebooknya, kita ada Facebook page namanya Forum Petani Muda Bali. Forum Petani Muda Bali atau Petani Muda Keren juga ada, jadi bisa sama saja teman-teman bisa gabung di situ, masuk ke page-nya, nanti bisa komen-komen di situ, nanti chat adminnya bisa masuk di grup kami seperti itu. Terakhir Bli, kadang kan ini anak muda itu memang ada keinginan untuk bertani, tapi lahan sudah ada, tetapi kadang-kadang mereka ragunya tidak ada pemasaran kan susah, nggak ngerti caranya. Mungkin bisa dibagikan gimana tips dan trik untuk pemasaran, menjangkau pemasaran yang mungkin lebih luas. Jadi intinya ngapa-ngapain kamu, apapun pekerjaanmu kamu harus berkolaborasi, harus bersama-sama. Banyak teman banyak rezeki. Jadi perbanyak networkmu, perbanyak kolaborasimu dengan siapapun sehingga pikiran bisa lebih terbuka, mindset bisa lebih terbuka. Jadi apapun yang kita lakukan pasti tersolusikan, baik itu di hulu maupun di hilir. Baik itu bagaimana membuat produk yang bagus di pertanian, penanggulangan hama penyakit, itu akan tersolusikan dengan kita sharing, dengan kita banyak teman. Begitu juga dengan pemasaran. Jadi dengan adanya kita komunitas, kita bisa lebih banyak teman-teman yang bisa membantu memasarkan produk kita, baik online, offline maupun ekspor, seperti itu. Kalau untuk menjangkau pemasaran ekspor, gimana caranya Kak? Tips-triknya? Tips-triknya lakukan saja, jadi bergabung bersama kami di PMK, nanti belajar langsung, karena ini ilmu praktis ya, tidak bisa harus gini, nggak bisa, langsung aja ikut, contoh dulu, amati, tiru, modifikasi gitu, jadi datang, lihat, belajar, langsung action gitu. Kalau kami sih di PMK ngajak teman-teman langsung action, karena kami bukan komunitas basa-basi, kami komunitas aksi dan solusi, seperti itu.